netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih netizen? Senang banget deh akhirnya bisa kembali nih menemani netizen di rumah untuk memberikan informasi terupdate seputar selebriti. Tapi sebelum itu, Fania mau tanya dulu nih kabar dari Cema hari ini yang kemarin kayak habis konser kan ya, Cem? Gimana kabarnya Cema? Luar biasa baik banget dong, apalagi ya walaupun dengan suara yang sedikit serak ya kan. Karena teriak-teriak masih sisa-sisa konser kemarin, tapi nggak apa-apa. Tidak mengurangi niat Cema nih untuk memberikan dan membagikan informasi kepada netizen di rumah. Nah, kalau Fania sendiri gimana kabarnya? Senang banget dong karena Fania hari ini lagi jadi cewek api. Cewek api, oh tergantung warnanya ya kan. Kalau warna merah api, biru, laut ya kan, hitam mamba dan lain sebagainya. Tapi tetap ya bahagia banget dan senang banget bisa nemenin netizen di rumah hari ini karena walaupun suaranya juga agak-agak serak ya, tapi tetap semangat karena informasi habis itu seru-seru banget, Cep. Seru-seru banget ya kan, sangat menarik banget. Makanya jangan kemana-mana, duduk manis sampai di akhir acara karena kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat beragam. Itu dia. Ya udah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke informasi pertama kita. Ini langsung datang dari siapa sih, Cem? Langsung kita baca di belakang artikelnya ya. Nah, gawat, sahabat Wendy Walters spill pertengkaran hebat dengan Reza Arab, rusakin iPhone hingga mergokin Neymar katanya. Waduh, ini salah satu berita yang sangat heboh ya kan, lagi dibicarakan sama netizen di rumah nih kayaknya. Dan ternyata ada beberapa info juga nih yang baru bermunculan. Itu dia, pastinya ini udah ditunggu-tunggu nih sama netizen di rumah informasinya. Ya udah daripada berlama-lama, kita langsung lihat nih informasi lengkapnya. Ini dia. Berawal dari story sosial media sahabat Wendy ya kan, yang membeberkan tentang perselingkuhan Reza Arab. Dan langsung nih netizen tuh cocokologi kalau misalkan, oh ternyata emang bener ya adanya seperti itu. Bahkan katanya caption dari foto pernikahan mereka berdua sempat diganti. Wah, jadi apa? Yang sebelumnya cinta-cintaan, sekarang jadi terima kasih sudah memberikan trauma ini. Waduh, tapi sebenarnya yang bikin konflik itu justru karena temennya nge-share gak sih? Karena kan dari Wendy sendiri mungkin sudah tahu, tapi dia nggak nge-share ke publik juga, jadinya kayak nggak ada masalah apapun. Tapi ketika ada sahabatnya yang nge-share ke publik, akhirnya jadi rame banget sampai ada tuh komentar di TikTok gitu, ada yang ngomong kayak kalau Reza Arab aja bisa selingkuh, gimana cowok-cowok lain di luar sana? Wah, jadi trust issue ke semua cowok yang ada di Indonesia ya. Jadi langsung semua cowok ya, kan? salah gitu loh, Jam. Semua cowok sama aja ya, enggak juga sih sebenarnya ya. Gitu, tapi enggak cuma dari sahabatnya aja sih Fania ya kan, karena netizen tuh langsung cocokologi kan, mencari informasi-informasi yang akurat ya kan. Ternyata Wendy juga sempat meng-tweet di sosial media kalau misalkan tentang perselingkuhan. Terus dia sempat berstatement di salah satu podcast tentang perselingkuhan juga gitu loh. Jadi udah ketahuan nih sebenarnya ya kan. Tapi ini masih simpang siur sih, belum ada klarifikasi dari mereka berdua karena masih adem-adem aja nih sampai sekarang. Nah itu dia. Kalau tadi tuh Fania sempat kepikiran kalau ini adalah salah satu bentuk marketing S3 gitu kan. S3 untuk apa? Kali aja mereka mengeluarkan sebuah brand atau apa dengan gimmick misalnya perselingkuhan. Ternyata produk apa yang mempersatukan mereka kan bisa jadi, kita nggak ada yang tahu. Mungkin nama brandnya orang ketiga. Nggak begitu ya. Ya udah. Kita lihat nih komentar netizen menanggapi Reza Arab dan Wendy yang katanya agak sedikit keretakan rumah tangga. Itu dia. Kita langsung bacain aja nih. Ini komentar pertama datang dari siapa nih, coba? Langsung baca di belakang ya komentarnya nih. Dari Praseiko. Sahabat kok spill masalah pribadi sahabatnya sendiri di sosmed. Gitu ya persahabatan para cewek, miris sekali katanya. Nah kan, jadi takut dia sahabatan ya? Enggak sih, enggak semua orang seperti itu ya kan. Mungkin di sini juga sahabatnya tuh ingin mengungkapkan gitu kan, kebenarannya itu seperti apa. Karena mungkin sahabatnya tuh melihat Wendy sendiri kayak selalu dia menutupi diri ya kan, menutupi masalah yang ada. Dan inilah saatnya diungkapkan ke publik gitu. Tapi jadi agak bikin trauma ya, justru malah makin berantem nih kalau dilihat ya. Makin heboh ya beritanya di mana-mana. Nah, itu dia. Ya udah kita langsung bacain lagi nih komentar kedua dari netizen. Di sini langsung datang dari Gali Primadana 29. Dia bilang katanya harta tahta wanita, selalu endingnya wanita, paham kan? Waduh, jadi gimana Cem? Menurut Cema sebagai seorang laki-laki, wanita itu selalu apa sih Cem?
Bener sih, kan dalam ada peribahasa ya kan, harta tahta wanita. Berarti wanita ada di posisi yang paling atas. Oke. Tapi dari godaan semuanya itu wanita tuh yang paling menggoda gitu kan. Oh gitu Iya. konsepnya. Makanya jaga hati, jaga mata, jaga telinga ya kan, buat orang tercinta aja udah. Nah, Jangan apa ya, main lirikan-lirikan gitu kan. itu Bahaya dia. berawal dari lirikan jatuhnya Jadi ke hati. kan, makanya ini harus dijaga banget nih perasaannya, karena apalagi kalau misalnya udah statusnya suami istri kan. Benar. Kalau misalnya ada sampai keretakan keluarga itu sayang banget, karena udah menjalani hubungan itu juga cukup lama dan juga membangun keluarga kan nggak semudah itulah. Tidak semudah itu. Itu Yaudah kita dia. lihat nih komentar terakhir seperti apa ya kira-kira. Datang dari Jonathan Dani, lawan berkedok kawan katanya. Nah. Tapi di sini juga banyak banget ya netizen yang nggak begitu pro sama sahabatnya, yang terlalu speak up ya kan, Nah. terlalu berkomentar tentang urusan rumah tangga orang. Bener sih. Padahal kan sebelumnya kayak Wendy dan Reza juga adem-adem Yap. aja nih ayah. Ayah. Ya. Adem-adem aja nih, nggak ada permasalahan apapun. Terus tiba-tiba gara-gara sahabatnya ini ngomong di sosial media, langsunglah orang-orang tahu. Bener, maksudnya yang punya keluarga aja tuh nggak perlu nge-spill semuanya di sosmed. Tapi ini kenapa sahabatnya justru yang nge-spill semuanya di sosmed gitu loh. Benar. Kan jadi bingung ya, ini keluarga siapa sebenarnya yang dipermasalahkan gitu kan. Apakah sahabatnya juga Ada bagian sangkut paut dari ya. Jangan ya. Kita jangan menambahkan bumbu-bumbu yang ada ya kan. Nah. Biarkan semua masalah ini cepat selesai semuanya. Itu dia. Reza dan Wendy juga mau berklarifikasi ya kan. Nah. Meluruskan setiap apa ya, ketidakbaikan ini ya. Bener ketidakbaikan ini. banget. Ya udah, kita pindah nih ke informasi berikutnya ya Yap. kan. Ini Kira-kira langsung. dari siapa nih? Oke, kita langsung lihat aja nih. Informasi di dalam sini nih, Jam. Diberitakan negatif dan numpang hidup pada Lesti Kejora, Rizky Bilar katanya bilang dangkal sekali. Dangkal sekali, apanya nih yang dangkal nih? Waduh, ini maksudnya pemikiran masyarakat yang sangat dangkal terhadap Rizky Bilar gitu Oh, loh, begitu. Cem. Karena seperti yang diketahui ya, kalau Rizky Bilar tuh sebelum menikah dengan Lesti Kejora pun dia juga udah berkarir nih di industri entertainment ini gitu loh. Tapi ada beberapa netizen juga yang julid kalau katanya dia tuh baru naik setelah nikah sama Lesti Kejora. Yang sebelum-sebelumnya kemana tuh karya-karya Rizky Bilar gitu kan. Makanya daripada penasaran nih, kira-kira ada apa aja sih di balik karya Rizky Bilar sebelum menikah dengan Lesti Kejora, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Emang ya dari awal pernikahan sampai dengan sekarang banyak banget ya netizen yang menganggap kalau misalkan Rizky tuh numpang hidup sama Lesti ya kan. Aduh. Tapi sebenarnya kan kita tahu sendiri kalau misalkan Rizky itu sudah apa ya, berkarir lama. Yap. Dia membintangi beberapa sinetron, beberapa judul film juga, dan beberapa iklan juga otomatis. Nggak semuanya di Lesti kok. Itu dia, dan Lesti Kejora pun juga udah menyampaikan gitu di sebuah podcast kalau memang dari awal pernikahannya pun juga pakai duitnya si Rizky Bilar juga gitu loh. Nggak full Lesti Kejora juga, namanya juga pasangan, pasti ada saling membantunya. Tapi balik lagi ya, kita nggak boleh sedangkal itu juga menilai orang, karena kita juga harus melihat nih kalau ternyata di belakang situ tuh si Rizky Bilar tuh juga memang bekerja, dan bahkan dia juga punya akun YouTube juga kan. Dia pun juga berpenghasilan dari konten kreator yang dihasilkan. Ya, jangan sampai kita judgmental di awal gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir emang sih Apa tuh? Lesti itu kaya ya. Udah, jangan membuat pikiran kita rusak ya netizen ya. Iya, udah kita langsung harus baca berpikir ini. positif aja. Nah, Ya. bener banget. Jadi kita lihat nih komentar netizen seperti apa menanggapi ada berita seperti ini ya. Kayaknya nggak kelar-kelar nih kalau kita ngomongin Lesti sama Rizky ya kan. Itu dia. Nih komentar pertama. Datang dari Helda Berkah Jaya. Yang dari awal nggak peduli dengan kisah mereka, kita satu bumi katanya. Wah. Ini kayaknya orang yang tidak mengikuti market mereka ya kan. Nah. Karena kan kita tahu sendiri ya, fanbase dari Lesti itu tuh besar sekali. Bahkan maksudnya kayak sangat banyak banget orang yang suka banget sama Lesti. Dan ketika mereka menikah berdua, semakin gede nih fanbase-nya ya kan. Itu nah, dia. ini salah satu orang yang sama kayak Cema nggak begitu mengikuti sebenarnya. Oh gitu. Kalau aku tuh ngikutin banget dari mereka masih kecil tuh masih ngikutin gitu. Oh, dari orok ya kan, dari bayi enggak. Ya udah, kita langsung bacain aja nih komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Sindim Batu. Dia bilang katanya terlalu peduli sama hidup dan tanggung jawab orang. Ya namanya juga netizen, kalau misalnya bukan netizen pasti nggak akan ngikutin hidup orang ya kan. Tapi balik lagi ya, namanya juga selebriti itu pasti diikutin dari awal sampai akhir gitu loh Cem. Dari dia ada konflik, nggak ada konflik, liburan, bahkan makan aja sampai difoto gitu kan. Jadi pastinya kita juga akan tetap men-sharing nih tentang Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar yang selalu diikuti oleh banyak orang, terutama fans-fansnya gitu kan. Ya udah, kita beralih nih ke komentar terakhir. Udah informasi aja ini ya kan. Gak dong. Mau pindah aja. Dari Adit Raku Bumi, ribet banget nih laki hidupnya. Resiko artis laki kok banyak ngomong kayak cewek katanya. Aduh, emang ya. Namanya juga
kita tahu kan kalau si Rizky Bilar tuh salah satu orang yang sangat speak up ya kan. Yap. Kayak anaknya tuh seneng banget ngomong ya kan, apalagi kayak sambil bercandaan-bercandaan. Nah kadang bercandanya juga nggak bisa diterima sama beberapa kalangan nih. Nah, Tergantung orangnya aja sih. Itu Nah mungkin di sini dia. juga netizen yang satu ini nggak begitu suka sama cara bicaranya Rizky ya kan, jadi pikirannya agak kemana. ya balik lagi dari informasi ini kan kita jadi tahu ya kalau ternyata Rizky Bilar tuh nggak cuman kaya karena Lestinya juga, tapi itu memang karena usaha dia sendiri yang udah terjun ke dunia entertain sebelum menikah dengan Lesti Kejora. Benar banget. Ya udah semoga semuanya dilancarkan lah ya dari pernikahannya Lesti Kejora maupun Rizky Bilar, dan nggak ada nih isu-isu miring kayak gini lagi nih yang bilang katanya netizen, mereka udah kaya, Iya, ya kan? Tabungannya iya. udah banyak, udah Iya. jangan ngurusin hidup orang, udah gitu aja. itu dia. Ya. Ya udah deh, kita langsung lanjut lagi ke informasi selanjutnya nih netizen. Kira-kira datang dari siapa nih coba? Nih langsung kita baca di belakang nih artikelnya ya. Oke. Sama-sama single mom, Natalie Hauser dapat petuah dari Ayu Ting Ting. Wow. Penasaran kan petuahnya seperti apa? Nih sama-sama single mother ya Itu kan. dia, makanya. Saling mengisi, Nah. saling curhat dan lainnya ya. Kira-kira seperti apa curhatannya, langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, ini malah kebalik ya. Ini Ayu Ting Ting yang malah mengasih petuah ke Natalie Hauser sendiri. Padahal dari segi umur lebih dewasa Natalie kan ya? Kalau misalnya dari segi umur lebih dewasa Natalie, tapi Oke. dari segi pengalaman Ayu Ting Ting itu banyak banget. Wah. Udah menerima asam garam kehidupan, ya kan? Jadi dia tuh bisa memberikan apa ya petuah-petuah yang baik untuk Natalie. Apalagi mereka Yap. sama-sama single mother nih di sini, kayak merasakanlah hal yang sama ya kan? Kayak, Ah. jadi wanita tuh jangan lemah ya. Nah, Kita harus tuh. bener-bener ngejaga anak kita, kayak Wah. seperti itulah pokoknya ininya. Janda semakin di depan ya. Janda semakin depan, karena kan kayak banyak banget di sekarang wanita-wanita karir ya kan yang nggak Yap. terlalu memikirkan kehidupan berumah tangga, Yap. dia lebih memikirkan kayak karirnya dan juga keluarganya sekarang gitu. Nah. Apalagi yang udah mengalami proses perceraian pasti ada trauma tersendiri nih. Itu Nah, di sini Ayu dia. Ting Ting berperan penting nih untuk membangkitkan kembali nih semangat dari Natalie Hauser. Iya, balik lagi sih, sebenarnya senang juga ya karena ngelihat sama-sama semangat untuk tetap menjalani hidup gitu loh. Kan Benar. ada juga beberapa orang yang kalau misalnya gagal satu terus menyerah gitu. Tapi di sini ada Ayu Ting Ting juga yang menyemangati Natalie yang akhirnya sama-sama bisa bekerja kembali dan juga bisa sukses dengan kaki sendiri gitu Benar kan. banget. Yoi. Kita lihat nih komentar netizen menanggapi Ayu Ting Ting ya kan yang menyemangati Natalie. Nih komentar pertama datang dari Husnul Khotimah 2384. Duh jauh banget lah, Ayu super duper dari awal sangat kuat dan mandiri, kerja keras sendiri, nggak hasil mengharapkan harta orang, nafkah mantan, katanya. Bener banget ya. Kalau kita lihat sepak terjangnya si Ayu Ting Ting itu kayaknya Sepak banyak. terjang ya? Benar. Oh, iya, Kayak iya. banyak banget ya kan perjuangan-perjuangan yang dia perjuangkan. gitu kan. Kayak dia membangun karirnya sendiri, mengasuh anaknya sendiri, dan apalagi untuk masalah materi dia berdiri sendiri, gitu loh, nggak mengandalkan orang lain. Itu dia. Dan di sini kita juga bisa lihat ya, kalau Natalie itu sebelumnya kan juga masih dinafkahi oleh mantan suaminya gitu loh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sebenarnya memang ya benar sih kalau misalnya ketika Ayu Ting Ting ngasih petuah kepada si Natalie, mungkin biar dia bisa berdiri dengan kaki sendiri tadi itu. Benar, jadi tidak terlalu kayak tergantung sama orang lah. Iya bener banget. Ya udah kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Har 1988. Dia bilang katanya kuat ya Ayu, gimana coba caranya? Bener juga loh, dia tuh termasuk salah satu orang yang kuat banget, bener-bener sendiri dari awal dan sampai sekarang pun karirnya juga tetap melejit gitu ya. Mungkin karena sikapnya yang humble dan baik juga gitu. Jadinya ya tetap sukses gitu loh orangnya. Luar Intinya biasa. sabar sih. Nah. Kunci dari kesuksesan itu adalah sabar ya. Itu dia. Udah itu aja. Ya udah kita lihat nih komentar terakhir kira-kira seperti apa ya. Datang dari Zenin Maki 1, Ratna Jen. Iya, apalagi Natalie masih dapat uang bulanan jatah anak kan. Kalau Ayu kan benar-benar berjuang dengan keringat sendiri buat Bilkis. Benar banget ya. Ya udah, di sini kita udah tahu nih. Kita tuh harus benar-benar mendukung nih Yap. ibu-ibu apalagi single mother ya kan. Yap. Untuk terus berkarya, untuk terus semangat, membangun karir dan menjalankan hidupnya. Ya udah, pokoknya kita balik lagi ya, sebagai seorang manusia kita harus tetap bisa fighting independent woman, independent man juga gitu loh. Karena kan ujung-ujungnya kita juga menghidupi diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita ketergantungan dengan orang lain. Benar, hidup independen. Ya udah, netizen kita istirahat dulu ya. Tapi jangan kemana-mana netizen, karena setelah ini kita juga akan memberikan informasi terupdate lainnya seputar selebriti. Makanya tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen.
dibuka dengan berita yang sangat panas ya. Nah, kan? itu dia. Ini udah bergulir beberapa bulan sih beritanya. Dan sampai sekarang kayaknya masih tetap ada cuitan-cuitan dari beberapa sosial media. Orang ini nih kayaknya nggak ada habisnya ya kan. Nah, kita langsung lihat aja nih informasi ada di belakang sini. Ini langsung datang dari Najwa Shihab, dapat penghargaan nih kita Mirzani sindir habis-habisan. Coba Bapak manajer nih kita gimana tuh menanggapinya soal Najwa Shihab dan juga nih Kalau kita? saya sih no comment ya. Mana komen? Sama kayak kalau artis diwawancara kan kayak gitu. Aku no comment aja. Ya kan? Cari aman ya Bun. Cari aman. Iya. Tapi bangsa kita lihat nih, ternyata Mbak Nana baru saja mendapatkan penghargaan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Tapi di balik itu semua ada orang yang nggak suka nih ternyata. Pasti aja seperti yang kita tahu ya kalau sebenarnya sebelumnya kan Mbak Nikita ini Mbak Nini ya kita panggilnya ya. Mbak Nini Jangan kan, dong, Nana dan ini jangan. Mbak Nikita aja. Mbak Nikita kan juga memang suka mengkomentari sesuatu hal gitu. Tapi kalau misalnya dikomentari adalah Najwa Shihab, pasti otomatis netizen di rumah akan tetap lebih mendukung Mbak Nana dong ya. Benar banget, apalagi dengan apa ya treatment yang diberikan sama Mbak Nana sendiri, dia kayak silent treatment. Dia tidak memberikan komentar apapun nih terhadap sosial medianya Nikita Mirzani ini. Benar banget. Ya udah nih kita langsung liatin aja nih komentar netizen menanggapi soal hal ini. Kira-kira komentar pertama datang dari siapa nih, Cem? Nih langsung lihat di belakang ya. Ya. Datang dari Kaista, gemes banget sama Niki. Pasti suatu saat dia dapat karmasi dari mulutnya yang nauzubillah itu katanya. Aduh. Ya netizen yuk semangat ya. Semangat untuk apa? Enggak dong. Semangat untuk memberikan kenyamanan kepada semua orang ya kan. Karena masa banyak banget orang yang dirugikan dengan cuitan Nikita Mirzani ya kan. Apalagi di sosial media sangat pedas gitu loh. Selain menyakiti hati, menyakiti juga mata ketika membacanya gitu. Lebih ke kena mental ya apapun yang dikomentari oleh Mbak Niki ini. Ya balik lagi semoga bisa jadi pelajaran nih. Kalau udah banyak banget nih orang yang bilang kalau apa sih hati-hati lagi gitu kalau misalnya. Hati-hatilah dalam berkata, dalam bertindak ya kan. Karena lidahmu adalah pedangmu. Ya seperti itulah ya. Ya udah kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Halo Bogor, dia bilang katanya Halo Bogor tuh dari Bogor nih. Halo Bogor. Nggak gitu. Dia lanjut, kasihan banget gak sih sampai detik ini nggak ada tanggapan sama sekali dari Mbak Nana. Ya iyalah, beda kelas kali mau nanggepin yang beginian. Mbak Nana atau NM aja kagak tuh kan. Mbak Nana aja pun nggak menanggapi soal si NM ini gitu loh. Jadi otomatis netizen juga pasti akan lebih mendukung Mbak Nana gitu. Seperti yang kita tahu Mbak Nana juga citranya di sosial media pun juga baik gitu. Seorang apa ya? Seorang yang memang berpendidikan tinggi dan juga menanggapi sesuatu dengan hal yang bijak gitu, bukan hal yang julid gitu. Benar banget. Sudah kita lihat nih komentar terakhir kira-kira seperti apa ya? Ya. Datang dari anak kemak lanang katanya, terlalu sepele buat Mbak Nana ngurusin tuh budak. Semangat Mbak Nana katanya, semangat Mbak Nana, banyak banget ya dukungan dari para netizen nih untuk Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab ya kan. Ya. Ya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan Mbak Nikita Mirzani juga cepat memberi cepat dapat apa yang dia mau ya kan. Karena ada sesuatu yang dia inginkan pasti kan di balik ini semua gitu. Ya kita tunggu aja nih kira-kira endingnya seperti apa. Oke, itu dia. Ya udah kita langsung lanjut lagi aja nih baca informasi terakhir kita ya berarti ya. Informasi terakhir dan datang dari siapa wanita tuh? cantik yang menjadi wakil rakyat. Nah, Mulan Jamila sebut kompor listrik hanya cocok untuk masakan bule katanya. Waduh, maksudnya apa ya? Kenapa masakan bule gitu kan? Penasaran kan? Nah, daripada penasaran langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, tapi banyak banget juga ya netizen di rumah dan juga rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan digantinya gas dengan kompor listrik karena wattnya aja udah besar sekali ya kan, 1000 watt dalam satu kompor. Wow. Sedangkan semua warga Indonesia tuh nggak semuanya menggunakan watt sampai 1000 watt ini. Benar banget sih, yang ada kalau misalnya pakai kompor listrik dia baru nyalain kompor tiba-tiba udah jeglek mati. Udah mati listrik ya kan. Iya, jadi nggak bisa dipakai ya Bun, sama aja ya. Kayaknya daripada kayak kita menggunakan kompor listrik atau gas kembali, kenapa kita tidak kembali ke alam lagi ya kan? Menggunakan kayu bakar. Oh, jadi kayu dibakar tunggu ya. Benar, jadi kan nanti kan masakannya juga jadi lebih enak, lebih wangi kayak zaman dulu lagi gitu loh kan. Benar banget ya. Ya mungkin aja ke depannya ada teknologi yang memang menggunakan kayu bakar tapi dengan lebih simpelnya gitu. Mungkin tinggal dinyalain aja tapi bawahnya kayu atau gimana kan bisa jadi kan. Ya udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi ini semua seperti apa ya. Nah, ini komentar pertama datang dari Afnita Kawai. Brisket dimasaknya belasan jam. Kuah ramen juga sama, bebek betutu juga. Bukan cocok untuk siapa.
tapi kompor listrik mahal and nggak praktis buat pedagang katanya. Oh, Bener banget ya. Ini kita lama tuh ya. bener, kayak kita tuh harus memikirkan kepraktisan dan kesimpulan nih dalam penggunaan kompor, apalagi Nah, ini kan sesuatu hal yang riskan ya kan. Yap. Kalau misalnya kayak salah penggunaan, ada hal-hal yang tidak diinginkan juga kan. ya ke depannya. bener banget, karena masih berhubungan dengan listrik, takutnya kalau misalnya mati lampu juga nggak bisa masak gitu loh. Benar. Tapi mungkin aja ke depannya kalau misalnya dari pemerintah mau ngasih subsidi listrik gitu ke semua daerah gitu, kali aja bisa Cem, akhirnya semua orang bisa menggunakan kompor listrik bukan kompor Wah. gas lagi. Ide yang Ya kan? bagus. Ya udah, kita langsung lanjut lagi aja baca informasi komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Pustaka Berita. Dia bilang katanya kecuali biaya listrik ditanggung pemerintah, oke lah, tuh kan pas banget tuh. Pas banget ya, Memang, dengan iya. statement Fania tadi ya kan, Iya. terus komentarnya juga langsung Nah, bersangkut paut ya kan. Benar banget, mungkin aja sehabis ini pemerintah tergerak gitu loh untuk menjadi subsidi listrik, jadi semua orang tuh bisa merasakan yang namanya kompor listrik. Bener banget, ya udah. Nah, Kita lihat yang komentar terakhir kira-kira seperti apa ya. nah, Dari Yuki Rusliana, nggak kebayang kalau lebaran masak rendang, masak ketupat, masak empal katanya. Ini kayaknya beres masak setelah lebaran beberapa hari kemudian. Karena katanya kan emang masak dengan kompor Lama itu ya? lama ya kan dibanding dengan kompor biasa. gitu. begitu. Ya mungkin aja harapannya ke depannya ada teknologi yang memang kompor listrik itu tuh bisa menjadi salah satu solusi yang terbaik lah supaya menghindari global warming juga dan lain sebagainya. Dan tentunya mudah-mudahan pemerintah juga tergerak ya untuk ngasih subsidi listrik gitu loh, Jam. Yuk semangat ya, subsidi yuk, bisa yuk, Nah. bisa yuk. Ya kan? Dan netizen, ternyata informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan khawatir, di next episode-nya kita akan kembali lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya pastinya. Dan Fania juga nggak lupa nih untuk ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri, jangan lupa saksikan terus CNN Only on MNC Channel. Bye-bye.